Gangguan jiwa ini merupakan masalah kesehatan yang sangat mempengaruhi bagaimana cara seseorang untuk berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Menurut survei, banyak sekali penduduk yang mengalami gangguan mental emosional, tetapi mereka tidak terdeteksi karena mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sedang sakit. Berbagai faktor yang menyebabkan, bisa karena genetik atau bawaan lahir, bisa karena riwayat keluarga. Biasanya kalau riwayat keluarga ini berhubungan dengan yang namanya pola asuh. Kalau misalnya stres berat, itu karena trigger yang dialami semasa kehidupannya mereka. Serta juga bisa mengalami suatu kejadian traumatis. Jadi contohnya adalah korban pelecehan seksual atau KDRT. Obatan terlarang juga bisa menjadi pemicu. Biasanya mulai ada yang namanya waham-waham dan halusinasi. Sisanya adalah karena kondisi medis tertentu. Stigma yang sering salah di masyarakat bahwa orang yang sedang mengalami gangguan jiwa itu pasti akan sangat aneh dan biasanya perlu dikucilkan dari lingkungan masyarakat, bahkan dikurung atau dipasung. Jadi mereka itu kurang mengerti bahwa ada tahap-tahapannya dan itu dibagi berbagai macam. Makanya simak video ini sampai habis. Yang pertama adalah gangguan cemas. Biasanya ini sangat umum karena berhubungan dengan kecemasan sosial, fobia, dan kepanikan. Tanda-tandanya kalian bisa baca di bawah ini. Gangguan yang kedua itu adalah gangguan kepribadian. Cenderung memiliki pola pikir, perasaan, atau perilaku yang berbeda. Dan biasanya ini cukup banyak variasinya, jadi nanti dibahas di video-video pendek yang lainnya. Ketiga adalah gangguan psikotik. Ini merupakan gangguan jiwa yang parah. Biasanya kalau yang golongan skizofrenia ini biasanya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Keempat adalah gangguan suasana hati atau alias mood. Nah, ini yang biasanya orang-orang sering gabung-gabungkan ya, karena ada gangguan depresi, gangguan bipolar, gangguan siklotimik, tapi ini agak bias dibilang gangguan kepribadian. Kelima adalah gangguan makan. Nah, ini biasanya serius sekali untuk orang yang mau berdiet tapi selalu gagal dan akhirnya dia bisa mengalami anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Ini juga topik yang sangat menarik yang bisa kita perdalam. Keenam adalah gangguan pengendalian impuls atau karena kecanduan dengan obat narkotika. Ketujuh adalah gangguan obsesif kompulsif. Nah, ini juga ada gejala khasnya. Yang terakhir adalah gangguan pasca trauma. Jadi kata kuncinya adalah pernah mengalami suatu kejadian traumatik yang tidak bisa dia lupakan. Jangan lupa follow.